Halo semua, balik lagi di Mingguan Anime Channel. Pada video kali ini, Mingguan Anime Channel akan membahas sinopsis manga Tokyo Revengers chapter 226 dan 227. Berikut ulasan lengkapnya. Kita mulai dengan chapter 226. Chapter dibuka dengan menampilkan kerusuhan yang terjadi saat semua anggota Brahman, Kanto Manji, dan Rokuhara Tandai saling bentrok. Terlihat Kakucho juga dengan perkasanya menghajar banyak anggota Kanto Manji. Kakucho sempat kebingungan karena melihat Maiki yang hanya diam saja melihat pertarungan tersebut. Tapi saat dia lengah, Sanju tiba-tiba memukulnya dengan sebatang tongkat besi. Dia berkata, tidak peduli seberapa hebatnya engkau, kalau pertarungan dengan senjata pasti akan lebih mudah. Namun secara tiba-tiba Haitani Ran muncul di sampingnya dan dengan cepat juga memukul Sanju dengan senjata yang dia bawa, sembari mengejek, kau benar mudah sekali, kata Ran. Di sisi lain, Mochizuki juga telah menghajar banyak anggota Kanto Manji. Semua itu membuat para anggota Kanto Manji jadi gemetaran karena mereka tahu betapa kuatnya anggota S62. Shin beralih memperlihatkan Terano yang berhadapan dengan Wakasa, Benkei, dan Takeomi. Terlihat jika trio Black Dragon tersebut berhasil mengalahkan setidaknya 100 anggota Rokuhara Tandai. Takeomi yang sudah sangat emosi justru menyuruh Wakasa dan Benkei menyingkir. Tetapi hal itu ditolak karena keduanya tahu Takeomi sudah kelelahan. Di sini Terano akhirnya menantang duo terkuat Black Dragon, Wakasa dan Benkei. Senju yang melihatnya akhirnya bercerita pada Takemichi tentang masa lalu mereka berdua. Terungkap jika Wakasa dan Benkei dulunya adalah rival dan mantan penguasa wilayah Kanto. Benkei menguasai wilayah barat dengan geng bernama Ragnarok yang beranggotakan 600 orang dan dia dikenal dengan sebutan Red Cliff Arashi Keizo. Sedangkan Wakasa adalah penguasa wilayah timur dan memimpin geng bernama Koudo Rengo yang merupakan gabungan dari 12 geng terkuat di Kanto Timur dan dia dijuluki White Leopard Imaushi Wakasa. Keduanya saling bersaing menjadi yang terkuat di wilayah Kanto saat itu. Dialah Sano Shinichiro, orang yang menyatukan Wakasa dan Benkei sekaligus dua geng yang berseteru hingga menjadi Black Dragon. Kembali ke masa kini, terlihat jika Benkei dan Wakasa akhirnya menerima tantangan Terano. Wakasa sempat berpesan agar Benkei jangan lengah karena kekuatan Terano setara dengan Maiki. Di akhir scene kita diperlihatkan dengan Benkei dan Wakasa yang maju bersamaan untuk menyerang Terano. Tokyo Revengers chapter 226 berakhir di sini. Kita lanjut ke chapter 227. Tokyo Revengers chapter 227 mengungkapkan masa lalu Terano. Diketahui bahwa nama asli dari Terano adalah Terano Minami. Terano tinggal di daerah kumuh di Brasil. Terano tinggal berdua bersama ibunya yang sakit. Dan satu-satunya hobi Terano adalah memainkan piano yang rusak. Berdasarkan cerita, saat usia Terano 5 tahun, dia diajari menggunakan senjata api oleh Dino. Selain itu, Terano juga membunuh orang atas suruhan Dino. Setelah menyelesaikan tugasnya, Terano diberi imbalan berupa uang oleh Dino. Dan mulai hari itu, Terano bergabung menjadi gangster. Semenjak itulah Terano berpikir bahwa menggunakan kekerasan adalah hal yang sangat umum di dunia ini. Pada usia Terano menginjak 12 tahun, dia pun menjadi bos geng Dino Shot. Terano mengalahkan Dino dan kemudian menangis ketika menyadari Dino sudah mati. Kisah tragisnya dirasakan dalam kehidupan Terano adalah saat usianya menginjak 14 tahun. Keluarganya diserang oleh musuhnya dan ibunya dibunuh. Keluarga Terano dibantai habis, tak menyisakan siapapun. Akhirnya Terano pindah ke keluarga kakek dan neneknya di Jepang. Kemudian kisah berlanjut pada tahun 2006. Terano masuk penjara remaja. Terano bertemu dengan para mantan petinggi Tenjiku. Dan pada saat itu juga Terano berkeinginan membuat eranya sendiri di Jepang. Terano pun menantang bertarung dengan mantan petinggi Tenjiku. Dia pun dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tahun 2007 Terano keluar dari tahanan remaja. Dia sudah ditunggu oleh mantan petinggi Tenjiku di depan penjara. Terano merekrut para mantan petinggi Tenjiku dan mendirikan Rokuhara Tandai. Setelah mendirikan Rokuhara Tandai, Terano berkeinginan untuk merekrut Kakucho yang merupakan orang terkuat di Tenjiku. Awalnya Kakucho menolak, tetapi setelah kalah bertarung dengan Terano, akhirnya Kakucho mau bergabung dengan Rokuhara Tandai. Kakucho juga mengakui kekuatan Terano yang tak tertandingi. Sementara itu pertarungan Terano dengan duo Black Dragon, Wakasa dan Benkei masih berlanjut. Serangan kombinasi Waka dan Benkei masih belum bisa menumbangkan Terano. Bahkan Benkei mengakui daya tahan tubuh Terano sangat kuat. Kakucho yang melihat dari kejauhan mengatakan tidak peduli betapa kuatnya duo terhebat Black Dragon generasi pertama,
mereka berdua tidak akan menang melawan Tyrannos Sword. Itu tadi adalah akhir dari manga Tokyo Revengers chapter 227. Jangan lupa subscribe Mingguan Anime Channel dan nantikan pembahasan anime menarik selanjutnya.